Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal. Di sini akan menjelaskan tentang sistem pakar untuk mendeteksi kondisi kesehatan mental pada generasi Z menggunakan metode backward chaining. Materi pada presentasi kali ini saya mengambil dari jurnal yang diteliti salah satunya oleh Bapak dosen Pak Indarto. Oke, sebelum masuk ke materi, saya menjelaskan terlebih dahulu siapa Gen Z itu. Jadi Gen Z ini adalah generasi yang lahir di era digital, lebih tepatnya di tahun 1995 hingga 2010. Jadi mereka ini sangat kental dengan teknologi dan juga mereka juga inovatif, dan mereka ini sangat peduli dengan isu-isu yang ada di sosial media dan di lingkungan sekitar. Dan mereka ini sangat beragam, kemudian juga inklusif dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Untuk agenda kita kali ini, yang pertama ada pendahuluan, kemudian tujuan utama dari penelitian ini, kemudian metode penelitian, dan juga alur sistem, kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan. Oke, pendahuluan. Jadi perubahan zaman yang semakin modern ini menyebabkan banyak remaja yang mengalami masalah di kesehatan mental. Jadi seperti depresi, stres, dan juga kecemasan yang berlebihan. Dan diperkuat dari data Riskesdes di tahun 2018 ini menunjukkan bahwa gangguan mental pada anak-anak di atas usia 15 tahun ini mencapai hingga 6,1% dari jumlah penduduk di Indonesia, yang mana ini setara dengan 11 juta orang, yang mana ini tidak kalah sedikit. Dan mungkin kita akan bertanya-tanya, urgent apa sih penyakit atau gangguan kesehatan mental ini? Berikut adalah alasan mengapa kesehatan mental ini sangatlah penting. Karena pada sepanjang tahun 2012 hingga 2023 ini terdapat 2.112 kasus bunuh diri, yang mana separuh dari keseluruhan ini adalah remaja. Maka dari itu ini sangatlah urgent, karena pada usia remaja ini adalah usia produktif yang mana kontribusinya sangat dibutuhkan oleh negara. Maka ditentukanlah tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk membantu generasi Z agar dapat mudah mengetahui dan mendapatkan penyelesaian atas kesehatan mental mereka. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode backward chaining. Jadi pendekatan ini mencari solusi dari akhir atau gejalanya terlebih dahulu, kemudian dicari penyakitnya atau penyebab dari gejala tersebut. Jadi kebalikan dari forward chaining. Kemudian pada penelitian ini juga telah dilakukan pengujian menggunakan metode black box text testing, yang mana akurasinya mencapai 91,67%. Jadi di awal user akan dimintai untuk menginputkan nama dan juga usia. Kemudian terdapat kuesioner, yang mana ini pilihan ganda dari gejala-gejala yang mungkin mereka alami, dan mereka bisa menjawab. Ada yang tidak mengalami, ada kadang-kadang, kemudian ada sering, atau juga selalu. Oke, kemudian proses selanjutnya ini menganalisis gejala menggunakan aturan-aturan yang sudah ditentukan. Jadi untuk proses analisis pertama ini mengidentifikasi penyakit terlebih dahulu. Jadi pada sistem ini itu bisa mendeteksi 3 penyakit. Yang pertama ada depresi, ada kecemasan, dan juga ada stres. Kemudian setelah menentukan penyakit tadi, dicari gejala-gejalanya, yang mana ini ada 42 sebenarnya, tapi hanya saya tampilkan sedikit. Jadi ini adalah beberapa gejala dari ketiga penyakit tadi. Kemudian pada tahap selanjutnya ini pembentukan aturan atau rules-nya. Dari gejala-gejala tadi, user itu cenderung ke penyakit yang mana. Jadi ada 3 penyakit tadi itu memiliki gejala yang berbeda-beda, dan di sistem ini juga bisa menentukan tingkatan penyakitnya. Apakah penyakitnya ini normal, ringan, sedang maupun berat. Jadi dihitung berdasarkan jumlah bobot dari gejala-gejala yang
diderita user. Oke, setelah user menyelesaikan kuesioner tadi, ditampilkan penyakit apa dan juga tingkatannya, seperti itu. Oke, selanjutnya kesimpulan. Jadi metode ini telah berhasil untuk mendiagnosa dan mendeteksi gejala kesehatan mental pada generasi Z dan berdasarkan data yang dimasukkan oleh user tadi. Keberhasilan sistem ini telah diuji di black box testing tadi dengan akurasi hingga 91,67%. Kemudian ini sangat hampir mendekati sempurna. Kemudian yang ketiga, ada manfaat dari sistem pakar ini, yakni memberikan pemahaman yang relevan tentang kondisi mental pada generasi Z. Jadi mereka bisa mudah untuk menggunakan dan mengetahui kesehatan mental mereka, dan juga bisa mengetahui seberapa parah dan ringannya kesehatan mental yang mereka alami. Jadi seperti itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Jika ada mungkin yang ingin didiskusikan, bisa di kolom komentar atau bisa email di email saya yang tercantum di PPT. Jadi seperti itu kurang lebihnya. Mohon maaf sekali lagi. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.